adik-adik semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi loh kita hari ini di ibadah sekolah minggu Tunas Zaitun. Gimana kabarnya? Semuanya sukacita? Semuanya sehat? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul lagi. Ayo, sekarang saatnya kita untuk datang kepada Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Anak-anak, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik, Engkau selalu baik kepadaku. Yuk.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, mari adik-adik kita katakan, aku memujimu, aku menyembahmu dengan lebih sungguh-sungguh. Mengasihi hidup kami dan memberkati kami setiap hari. Tuhan Yesus, hidup kami ini adalah milik-Mu. Karena itu, marilah Tuhan dalam ibadah kami, Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh melakukannya dengan setia dan penuh kasih kepada Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pasti senang kalau melihat anak-anaknya semua menyanyi sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh, tidak tergoda walaupun ada suara-suara di kiri, di kanan, ada yang panggil-panggil, tapi kalau waktunya berdoa, beribadah sungguh-sungguh. Oke, saat iblis menggodaku, aku tolak dia. Dalam nama Yesus kita nyanyi lagu itu ya anak-anak. Ku
lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ayo semuanya berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan, berani tampil beda karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yeay! Sekarang sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus kuat. Nah, karena itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu mengundang Roh Kudus, Roh Allah untuk datang, untuk masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, menguasai kita supaya kita menjadi anak-anak yang kuat. Kuat itu tidak cengeng, tidak nangisan, tidak nakal, tapi patuh kepada firman Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, terlebih Tuhan Yesus. Yuk, sekarang saatnya firman Tuhan akan kita terima. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini dan masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap dosaku. Anak-anak, kita nyanyikan pujian ini lagi. Sekarang kedua tangan ditaruh di dada. Ya, kita undang Tuhan Yesus, Roh Kudus Allah Bapa untuk masuk dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Tuhan Yesus, kami buka hati kami, telinga kami untuk firman Tuhan ditaburkan bagi kami. Biarlah firman itu jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, supaya semakin Tuhan berkati dan bertumbuh di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat siang anak-anakku sekolah minggu semuanya. Kita bertemu lagi di hari Minggu di ibadah online sekolah minggu yang sangat bersukacita, yang sangat diberkati ya. Kalau kemarin kita boleh merayakan HUT RI yang ke-76 tahun, betapa bahagianya di tengah pandemi, di tengah kondisi sekarang ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk menikmati hidup ini ya. Anak-anakku semuanya, kalian tetap sehat, semangat dan tekun ya. Selama masa pandemi ini kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, namun yang kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kekuatan, diberikan sukacita sehingga kita boleh beraktivitas dan berkarya dan boleh memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Temanya ialah mendengar dan menerima didikan. Kita akan buka di dalam kitab Amsal. Bentar Om Kusno buka Alkitab dulu ya sebagai dasar firman Tuhan pada pagi ini. Ya, kita buka dalam Amsal 19 ayat 20. Om Kusno bacakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, mendengar nasihat dan menerima didikan akan menjadi bijak di masa depan. Ya, untuk proses didikan itu kadang susah, kadang sukar, kadang juga mudah, kadang sulit. Tergantung bagaimana kita menerima ya anak-anakku. Tetapi kalau kita menerima didikan itu adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi masa depan kita. Karena kita sebagai anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih butuh bimbingan, apalagi didikan orang tua, didikan ayah kita ya. Ayah kita, orang tua kita sudah melewati masa-masa dari anak-anak, masa remaja, pemuda sebagai orang tua ya, sampai membimbing kalian, tentunya melewati proses yang sangat panjang ya. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat untuk anak-anaknya. Bukan untuk mencelakakan anak-anaknya, tetapi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita pada pagi ini bagaimana Raja Salomo. Nah, kita ingat Raja Salomo adalah raja yang luar biasa, tetapi dia selalu mengindahkan, dia selalu mendengar nasihat daripada orang tuanya. Siapakah orang tuanya itu? Adalah Raja Daud. Kita mengerti Raja Daud adalah raja yang dekat dengan Tuhan ya, yang selalu setiap saat meminta, yang selalu setiap saat mengundang hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kita akan baca lagi di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Apa yang diberikan nasihat Raja Daud kepada Salomo anaknya ya. Salomo pada waktu itu ya akan diangkat jadi raja. Padahal kita bayangkan sekali anak-anakku semuanya,
Raja Daud itu punya banyak sekali anak-anak. Ya, kenapa Salomo yang dipilih? Kenapa Salomo yang dipakai Tuhan ya? Untuk apa? Untuk membangun bait Allah, bukan pekerjaan yang main-main ini membangun bait Allah. Satu tanggung jawab yang besar, suatu hal yang sulit ya. Kalau kita sebagai orang biasa ya, tetapi itu harus ada dari Tuhan, yang setiap hari kita bersyukur tuh dengan Tuhan ya, seperti Raja Daud sampaikan. Kita akan baca anak-anakku semuanya di kitab 1 Tawarik 28 ayat 9 ya. Om Kusno bacakan pada pagi ini. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membawa engkau untuk selama-lamanya. Apa yang diberikan nasihat untuk Salomo, untuk anaknya dari Raja Daud? Yang pertama adalah mengenal Allahnya ayahmu, mengenal Allah kita, mengenal Tuhan Yesus. Ibarat pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya anak-anakku semuanya, kalau kita main sendiri, kalau kita apalagi saat ini kita daring ya, untuk mendengarkan sesuatu yang susah, kadang ngambek, enak-enak mabar. Wah, kalau kita istilah mabar, main wes mabar sama teman-teman, sama orang tua, atau nak tuh kok beras atau tuh kok minyak, ngamuk, tunggu, tak ngerti mabarku lo. Nggak mikir kalau orang tua atau ibu itu mau masak nasi. Kalau seumpama nggak dibelikan atau ditinggal ya apa? Lagi asik mabar, main game. Oh, gamenya diutamakan ya. Jadi ketika kita mengenal adalah kita perlu menyediakan waktu. Kita perlu meluangkan waktu ya untuk mengenal Allah kita, bersekutu dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita asik sendiri mabar tanpa kita membuka Alkitab, tanpa kita memuji Tuhan ya, walaupun melalui ibadah online, tetap tiap hari kita harus meluangkan waktu untuk mengenal siapakah Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Jangan hanya sepintas, Tuhan Yesus, ya wes aku tahu Tuhan Yesus yang matinya disalib, wes itu dok. Tetapi kita harus paham ya, kita harus membaca Alkitab. Di sini adalah Tuhan sendiri yang menulis melalui ilham kepada nabi-nabinya ya tentang sifat Allah, sifat daripada Tuhan ya. Kita harus membaca firman ini ya, meluangkan waktu. Kalau kita nggak sempat ya kita membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ya. Jadi kita perlu waktu, meluangkan waktu supaya kenal ya. Karena itu adalah juga didikan dari Tuhan ya. Kalau kita saat ini daring ya, itu juga didikan di sekuler ya, supaya kita juga paham dengan kondisi saat ini ya. Nah, demikian juga sama Tuhan dari kerohanian. Tuhan juga menuntut kita ya untuk meluangkan waktu untuk mengenal aku loh, kenal ya. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak membaca Alkitab tiap hari ya. Di handphone juga ada Alkitab, downloadlah Alkitab, baca ya. Kalau waktu ya tidak ada waktu, harus itu ya, meluangkan waktu ya untuk membaca, suatu keharusan ya, supaya kita Tuhan berikan urapan yang baru, diperbarui anak-anakku yang masih kecil-kecil, belajar ya, pasti percaya bahwa lewat didikan dari Tuhan tentunya akan menjadi bijaksana ya. Sama seperti guru-guru sekolah minggu dari dulu ya, sama guru-guru sekolah minggu ya, belajar dari mulai anak-anak, dari mulai kecil ya, untuk belajar dari remaja, pemuda. Nah, Tuhan juga berikan hikmat sesuai usia kita ya. Jadi kita nggak salah, kita nggak rugi kalau kita mengenal Tuhan ya. Yang kedua, kita lanjut
adalah beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, ya. Nah, kita disuruh untuk beribadah kepada Tuhan dengan rela hati dan tulus ikhlas, ya. Jadi kalau disuruh ibadah sekolah minggu, ayo sekolah minggu, ngomel dulu, ngomel dhisik diutamakan, enggak. Terus nanti ada ibadah online, wah, grundel, ya. Apakah itu dinamakan dengan tulus hati, dengan rela hati? Atau kalau nggak dipaksa sama orang tua, ayo ikut, wah, ya ikut tapi ngambek, enggak sambil mungkin grondol, tenono ya. Nah, sama seperti itu tidak boleh, ya. Dalam ibadah itu harus ada tulus ikhlas, rela hati, ada kemauan, ya, untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita yang lain, dengan anak-anak yang lain, ya. Jadi kita saling dikuatkan kalau kita bersekutu. Di dalam beribadah kepada Tuhan kita belajar juga melayani Tuhan dari yang terkecil, ya, dari apa yang kita bisa di dalam beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi dua hal itu, ya. Dan apa yang terjadi ketika kita beribadah ke Tuhan, Tuhan tahu loh, ya. Om Kusno bacakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Loh, Tuhan tahu niat hati kita dan cita-cita. Nah, suatu luar biasa, ya. Apa yang engkau inginkan, apa engkau cita-citakan, Tuhan tahu, ya. Ketika engkau, anak-anakku punya cita-cita, aku pengen jadi polisi, ya diimani, didoakan, ya. Tuhan tahu, Tuhan berikan yang terbaik, ya. Apa cita-cita itu adalah suatu masa depan yang sungguh indah, ya. Kalau kita terus bergumuli, ya, karena Tuhan tahu, mengerti hati kita, ya. Kita lanjut lagi. Dan apa akibat dari dua hal yang kita lakukan itu, ya? Jika engkau mencari Dia atau Tuhan Yesus, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Nah, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan kepada kita semua. Apalagi kalau kita berdoa, ya, Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Seumpama misalnya anak-anakku butuh buku sepatu, atau mungkin butuh handphone, ya. Kalau kita ibaratnya sekarang ini handphone adalah kebutuhan utama, ya. Mungkin saat ini kita masih pinjam orang tua. Nah, kita doakan orang tua kita, Tuhan berkati orang tuaku supaya orang tuaku bisa membelikan HP, supaya aku bisa daring sekolah, supaya aku bisa sekolah minggu online. Tuhan berkati, walaupun saat ini susah, walaupun saat ini ada pandemi, ada wabah corona, Tuhan, tetapi Engkau yang berkuasa, ya. Jangan kita ngambek, kita wes gak mau tuh kono HP tak bantingi, wes gak mau dikongkon lagi. Jangan seperti itu. Kita anak-anak Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah yang mendengar, ya, seperti janjinya, ya. Seperti kedua hal kita lakukan, bahwa Ia berkenan menemui kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita Dia tahu, ya. Kita nggak usah menyampaikan, Dia tahu dari dalam. Tetapi kita juga perlu menyampaikan, ya, isi hati kita kepada Tuhan, ya. Jadi anak-anakku semuanya, ya, tetapi kalau apabila kita meninggalkan Dia, ya, Dia juga akan membuang kita, ya. Tetapi kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak tunas Zaitun, boleh belajar, boleh menekuni firman Tuhan, ya, mengikuti ibadah online akan membimbing kita, membimbing kerohanian kita, ya, supaya kita tuh menjadi anak-anak yang bijak, ya, menjadi anak-anak teladan di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah lingkungan sekolah kita, anak-anakku semuanya. Walaupun kalian tidak menyembuhkan jati diri kalian, kalian pasti akan dilihat, oh, iku anak Tuhan, wong Kristen, perbuatannya seperti ini, baik sekali. Nah, orang akan melihat, ya, dari jauh, walaupun tidak mengenal
kamu, walaupun anak-anak tidak menyebutkan ya siapa saya, tetapi mereka akan tahu dari perbuatan kita. Karena kita, anak-anakku semuanya, kita adalah Alkitab terbuka ya, yang menjadi sorotan, yang menjadi sinar bagi sekeliling kita ya. Jadi anak-anakku semuanya pada pagi ini, janganlah anggap ringan didikan itu, tapi terimalah sebagai pembelajaran bagi hidup kita ya, supaya kita kelak kalau anak-anakku sudah dewasa, mungkin seperti Om Kusno, mungkin Om Hendrik ya, kalian akan menjadi bijaksana ya, akan dipakai Tuhan luar biasa ya, sehingga kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga bagi saudara-saudara kalian, dan juga bagi gereja kalian ya. Anak-anakku semuanya yang kecil-kecil belajar, mungkin yang kecil-kecil bisa download Superbook. Nah, dari kecil kan kalian lihat, walaupun nggak ngerti, wes dilihat aja, nanti pasti Tuhan akan kasih bimbingan melalui Roh Kudus. Kita belajar, mendengar dan menerima didikan itu sebagai suatu sukacita ya, suatu kesenangan dalam hidup kita ya. Kalau kita sering menolak didikan gitu, itu akan berbahaya bagi hidup kita ya. Kita akan menjadi orang bodoh, akan menjadi orang dungu ya, karena kita tanpa didikan ya, seperti itu jadinya. Kita bersyukur pagi ini kita boleh diingatkan sama Tuhan ya, kita boleh dididik, diajar sama Tuhan melalui firman ini. Bila kita belajar makin hari untuk terus mencintai didikan ya, karena didikan itu bermanfaat bagi hidup kita ya. Demikianlah anak-anakku yang bisa Om Kusno sampaikan ya. Terus kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu, semoga corona ini hilang ya. Walaupun kita tetap harus bersahabat dengan corona, tetapi tetap kita jangan lupa untuk tetap menggalakkan 3M ya. Itu tetap kita lakukan, terutama memakai masker ya kalau kita keluar ya. Oke anak-anakku, kita akan akhiri firman Tuhan ini, kita akan berdoa ya. Mari kita rapikan Alkitab kita tundukkan hati kita maupun kepala kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga kami ya Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan di dalam pandemi saat ini ya Tuhan. Oleh firman-Mu lah Tuhan kami akan dikuatkan, oleh firman-Mu lah melalui bimbingan Roh Kudus-Mu kami akan semakin menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga mereka boleh semakin hari boleh mencari Engkau. Yang sakit biarlah Engkau jamah sembuhkan dengan bulu-bulu-Mu. Kami juga menyerahkan anak wali murid ya Tuhan, anak-anak dari orang tua daripada anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, di tengah kesulitan yang dihadapi, yang sama-sama kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati daripada pundi-pundi orang tua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam setiap usahanya, sehingga ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah Tuhan melayani ya Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, memberikan bimbingan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini yang jauh sempurna ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah berikutnya ya. Kita berdoa semoga kita nanti bisa melakukan ibadah offline ya. Doakan guru-guru sekolah minggu, anak-anakku semuanya, untuk supaya kita boleh mempersiapkan ibadah offline. Terima kasih anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.